Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Wa qala inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mulia, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah perkenankan kita untuk hadir di majelis ini. Mari kita syukuri kehadiran kita ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah atas junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikut beliau yang setia pada sunnah-sunnahnya. Kita juga mohon pada Allah semoga kita yang hadir di sini dan yang mendengarkannya mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amal-amal kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kalau ada yang sakit segera diberi kesembuhan. Kalau ada yang sedang sempit rezekinya mudah-mudahan Allah luaskan. Amin. Semoga sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dipanggil dengan cara yang mudah dan dalam keadaan husnul khotimah. Dan nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam jannah. Amin. Marilah kita semua meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Kita masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 dan 185 insyaallah nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian siam atau puasa atau saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, kemarin kita sudah membahas ini yaitu sampai tattaqun, kalian bertakwa. Jadi orang puasa itu tujuan yang Allah sampaikan adalah supaya menjadi bertakwa. Atau dengan kata lain, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan sesuatu yang berharga atau bernilai yaitu ketakwaan. Takwa adalah sesuatu yang sangat bernilai. Karena takwa itu adalah kemampuan dalam diri kita untuk mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Pengetahuan kita tentang agama, pengetahuan kita tentang kebaikan, pengetahuan kita tentang keburukan tidak ada manfaatnya jika tidak ada ketakwaan. Maka para ulama menyatakan bahwa orang yang khutbah Jumat tanpa mengajak takwa, di dalamnya tidak ada ajakan takwa, maka khutbahnya tidak sah. Itulah pentingnya takwa.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah haji, ya kan? Dia berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa." Dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita tahu bahwa bekal makanan itu penting, bekal pakaian itu penting, bekal uang itu penting. Tetapi ternyata yang justru paling baik bekal itu adalah takwa. Karena tidak ada takwa, naik haji juga nggak begitu manfaat, tidak ada manfaatnya. Saya punya teman yang jadi ketua rombongan. Ada yang dipimpin itu ada suami istri yang bertengkar terus, ya kan? Terus dinasehati, Pak, jangan bertengkar terus, nanti ndak hajinya tidak mabrur. Apa jawabnya? Karena ketakwaan sudah begitu, nggak begitu dipegang lagi, ya kan? Pak, jangan bertengkar, nanti hajinya tidak mabrur. Jawabnya, ora mabrur ya ben baleni. Astagfirullahaladzim, ya kan? Padahal datang capek-capek dari Indonesia ke sana, ya kan? Tujuannya kan untuk mendapatkan haji mabrur. Tapi diingatkan begitu malah wes ben, ya kan itu. Naudzubillahi min dzalik, ya kan. Jadi ketakwaan itu bekal yang paling utama. Fa inna khairaz zatit taqwa. Nah, oleh karena itu, ya kan, juga begini, kemuliaan seseorang di sisi Allah itu juga ukurannya adalah takwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi puasa itu luar biasa karena yang didapat adalah ketakwaan. Kemudian ayyaman ma'dudat ayat 184. Ayyaman, hari-hari. Ayyam itu adalah jamak dari yaum. Yaum, yaumani, ayyamun, ya kan? Jadi ayyam itu hari-hari atau beberapa hari. Ma'dudat artinya terhitung. Sebagaimana saya sampaikan dulu bahwa puasa itu termasuk ibadah yang mudah, maka kata-kata ini, firman Allah ini juga menunjukkan bahwa puasa itu mudah. Kenapa? Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Kalau sesuatu itu dikatakan terhitung, itu mesti punya makna sedikit, ya kan? Sedikit. Dalam bahasa Jawa juga begitu, ya kan? Misalkan panjenengan kondur saking pengajian, ditanya sama yang di rumah, sing pengajian mau akeh apa sithik? Hah, iso dihitung. Berarti nek iso dihitung berarti sedikit gitu. Tapi kalau wah ora iso dihitung, sing toko akeh biangan nganti cedhak mejane pembicarae nganti uwel-uwelan misalkan. Nah, itu berarti banyak. Tapi kalau bisa dihitung, maknanya adalah sedikit. Nah, puasa itu ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung, ya kan? Beberapa hari yang terhitung, maknanya cuma sedikit. Kalau kita bandingkan misalkan dengan puasanya Nabi Daud, kita ini puasa setahun cuma 1 bulan. Sementara Nabi Daud itu setahun puasanya berapa? 6 bulan, gitu? 6 bulan. Karena sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Berarti setiap 2 bulan puasanya sebulan. Setahun berarti puasanya 6 bulan. Kita cuman 1 bulan. 1 bulan dibanding dengan 6 bulan. Berarti kita ini umat Rasulullah SAW ini diberi keringanan oleh Allah. Puasanya cuman sebentar, ya kan, sebentar, yaitu sebulan. Walaupun ya ada juga yang mengeluh, ya kan, poso kok suwe men. Ngoten nggih enten to nggih, ya kan, poso kok suwe men. Janjane itu logikanya kebalik. Puasa kita ini dalam 1 tahun berapa bulan tadi? Puasa kita 1 bulan. Berarti tidak puasanya berapa bulan? 11 bulan. Berarti melama mana?
Lama puasa apa lama tidak puasanya? Lama tidak puasa. Harusnya ngomongnya ora poso kok suwemen, begitu harusnya, ya kan itu. Bukan poso kok suwemen, mau poso cuma 1 bulan, tidak puasanya 11 bulan. Artinya orang yang mengatakan poso kok suwemen itu logikanya kebalik, ya kan? Terbalik. Salah, ya kan? Gitu. Jadi kita puasa itu hari-hari yang terhitung. Nanti ada penjelasan ayyam ma'dudat, hari-hari yang terhitung itu kapan? Yaitu di dalam ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, kalau para ahli nahwu itu Syahrul Ramadan itu sebagai khobar, mubtada'nya adalah huwa syahrul Ramadan. Dia yaitu hari-hari yang terhitung tadi adalah bulan Ramadan, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Nah, saya kembali ke ayat 184. Jadi ayyam ma'dudat, hari-hari yang terhitung itu adalah 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Maka barang siapa ada minkum dari kalian maridon sakit, aw ala safarin atau dalam keadaan safar, fa iddatun maka gantinya atau hitungannya min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa puasa itu mudah. Karena apa? Puasa itu hanya untuk orang yang kuat dan sehat. Orang yang sakit dan tidak kuat itu diperkenankan, orang yang sakit terutama itu diperkenankan untuk tidak puasa, tapi mengganti nanti setelah Ramadan bila sudah sehat. Jadi kalau ada orang yang sakit itu boleh meninggalkan puasa, tapi sakit itu terbagi menjadi 3. Sakit yang tidak mempengaruhi, sakit yang tidak terpengaruh oleh puasa. Artinya puasa atau tidak puasa sakitnya itu sama saja. Jadi yang seperti ini maka hendaknya dia tetap puasa. Contohnya misalkan panunen, itu sakit tapi enggak masalah puasa gitu. Kukulen, berengen, ngoten niku basa anak niku nggih, dan niku harus tetap puasa. Yang kedua yaitu penyakit yang kalau puasa berat tetapi juga tidak terlalu berbahaya. Kemudian yang ketiga, puasa sakit yang kalau dia puasa maka bisa berefek pada parahnya penyakitnya atau bahkan sampai terjadi kematian. Maka penyakit yang seperti ini diwajibkan untuk meninggalkan puasa. Kan puasa kan ibadah. Misalkan kita sakit terus puasa, terus mati kan mati syahid. Bukan begitu, ya kan? Kan gitu. Ya. Allah SWT menyampaikan bahwa kalau kita sakit maka hendaknya diganti pada hari yang lain. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran, Allah SWT itu memperhatikan kesehatan hambanya. Jadi orang yang sakit jangan puasa dulu, biar sehat. Ya kan? Ini maknanya bahwa Allah SWT itu memperhatikan kesehatan hambanya. Tapi kadang-kadang hamba saja yang kurang perhatian pada kesehatannya. Sangat sering orang yang mengorbankan kesehatannya demi hawa nafsu. Ya.
Contoh apa? Misalkan merokok. Alhamdulillah niki mboten enten sing ngerokok. Alhamdulillah. Kirang nek mengke gitu. Nek sakniki jelas mboten enten sing ngerokok. Alhamdulillah. Nah, merokok itu kan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa merokok itu merugikan kesehatan. Ya hendaknya kita tinggalkan. Allah saja suka dengan kesehatan kita, memperhatikan kesehatan kita, maka masa kita tidak memperhatikan kesehatan kita sendiri. Terus ada lagi yang suka minum apa itu? Suplemen, ya kan? Minum suplemen. Itu juga membahayakan. Saya punya teman pedagang susu segar di daerah Gilingan tuh. Ponakannya apa bosannya? Kemenakannya, ya kan? Kemenakannya itu gagal ginjal, padahal baru umur 17 tahun. 17 tahun gagal ginjal. Dokternya saja bingung tadinya. Ini aneh sekali kalau sampai baru 17 tahun kok gagal ginjal. Tapi setelah wawancara baru dia percaya, ya kan? Maklum maksudnya, baru maklum, ya kan? Jadi dia tak wawancara sama ibunya nggak ketemu. Setelah itu wawancara sama anaknya sendiri. Akhirnya ketahuan bahwa beberapa waktu sebelum dia sakit itu dia disekolahkan di sekolah sepak bola. Nah, setiap habis latihan sepak bola itu dia mesti minum napa? Sing jos-jos niku lho, ya kan itu gitu. Dan minum itu, ya kan. Akhirnya sakit, ya kan? Sakit. Diobatkan, sakit lagi, diobatkan, sembuh, sakit lagi. Setelah didalami betul ternyata gagal ginjal. Hasil dari apa? MRI kalau nggak salah, ya kan? Itu ginjalnya itu kata teman saya itu seperti dimakan rayap seperti itu loh. Masya Allah, sudah hancur, ya kan? Seperti dimakan rayap. Maka akhirnya dia harus masih 17 tahun tetapi harus setiap seminggu sekali harus cuci darah. Masya Allah. Umur 17 tahun sudah cuci darah. Terus harapannya nanti jadi apa? Ya kan sulit sekali pikiran, ya kan? Ya kan? Tapi masih adalah harapan untuk berprestasi kalau memang ada kemauan. Ada dulu seorang bekas wartawan, ya kan, itu sakit, semua badannya sakit, tinggal bisa kedep, ya kan, tinggal bisa kedep. Itu dia bisa menulis buku, ya kan. Kari iso kedep loh, ya kan itu. Jadi setiap kali ditunjukkan tulisan A, dia kedep berarti tulisannya A, ya kan. Terus di W dia nggak kedep meneng wae berarti bukan. Y kok kedep berarti tulis lagi Y. Terus O kedep lagi berarti O. Ayo berarti gitu kan. Nah, ayo ke masjid. Jadi dengan kedep saja dia masih bisa menulis. Maknanya bahwa kalau lah kita ini iso kedep, iso melaku, iso apa-apa, iso ora nulis lho malahan, ya kan itu, ya kan loh. Masya Allah. Dia sakit sampai sudah seperti itu, dia bisa untuk melahirkan tulisan. Itu luar biasa. Nah, kembali tadi bahwa Allah suka kesehatan kita, memperhatikan kesehatan kita. Saya ceritakan lagi. Ada teman saya penjual buku. Dia cerita 1 bulan dia konsumsi suplemen juga, ya kan? Langsung sakit, ya kan? Tapi terus diingatkan jangan minum itu. Alhamdulillah dia kemudian berhenti dan masih ketututan. Artinya sakitnya tidak berlanjut, ya kan? Hanya 1 bulan. Ada lagi teman saya, ya kan? Dia sopir pribadi. Terus kena masalah ginjal. Hampir saja dia cuci darah, ya kan? Sudah dinasihatkan untuk cuci darah, tapi dia enggan. Kemudian berobat ke Jawa Timur di Dokter Soleh, ya kan? Terapi sholat tahajud.
alhamdulillah itu bisa sembuh, tidak jadi cuci darah, sehat. Nah, tapi suatu ketika dia rapat 17 Agustus sampai kemalaman, nah badannya rada ra penak, kemudian minum itu tadi ya kan itu. Nah, langsung beberapa hari kemudian langsung meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik begitu ya. Kalau meninggal dunianya kita nggak bisa ini ya kan. Dan juga saya punya teman yang gagal ginjal, cuci darah, tapi dia itu gagal ginjal disebabkan karena kelemahannya, keturunan. Jadi kakak-kakaknya juga begitu, semuanya gagal ginjal. Nah, ketika istrinya nganter di ruangan untuk cuci darah itu, nah, yang dia saksikan itu yang rata-rata yang cuci darah itu adalah para olahragawan. Justru yang cuci darah kebanyakan olahragawan. Lah kenapa? Karena minum suplemen. Nah, kalau di sini ada yang olahragawan, rasah nganggo suplemen, kalah ya ora apa-apa, ya kan itu, ya kan. Misalkan lomba, misalkan badminton, rasah kudu dadak harus menang, ya kan. Akhirnya dibuat supaya fit minum suplemen, tapi nanti akhirnya justru sakit nantinya, ya kan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh, ya kan, betapa kita kadang-kadang melupakan kesehatan kita, sementara Allah SWT dan Rasulnya mencintai kesehatan kita. Ada yang suka tidur sampai malam, ya kan, jam 1 baru tidur, jam 2 baru tidur, ya kan. Padahal itu juga termasuk kurang bagus untuk kesehatan, ya. Ya, saya lanjutkan, ya kan? Begitu juga orang yang safar itu mendapatkan kemudahan untuk tidak berpuasa. Misalkan panjenengan pergi ke Semarang, nyupir, ya kan, ke Semarang pas bulan Ramadan dan itu keperluan yang penting, maka boleh tidak puasa, tetapi nanti harus diganti di hari yang lain pada bulan yang lain. Cuman pergi ke Semarang aja kok, ya kan? Nah, cuman itu bagi yang kuat. Ada teman saya yang kalau safar pergi, ya kan, itu nggak kuat kalau nggak makan, ya kan. Jadi misalkan pergi ke Semarang itu sampai Semarang sudah pusing, penglihatannya sudah klemun-klemun, ya kan tuh. Tapi begitu nanti mampir di warung soto, makan soto, nanti sudah pusingnya hilang, ya kan itu, ya kan. Ini, jadi ora betah luwe, ya kan itu, ya kan, betah luwe. Setiap perjalanan dia nggak betah luwe. Nah, tapi ada yang santai saja juga tidak apa-apa. Nah, pada zaman Rasulullah SAW ada sebagian sahabat yang ketika safar dia tetap puasa, ada yang tidak puasa juga ada. Terus mana yang lebih bagus? Tergantung orangnya, ya kan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat melakukannya atau menjalankannya, maksudnya menjalankan puasa, bisa tetapi berat, ya kan? Fidyatun, maka hendaknya membayar fidyah. Ta'amu miskin, satu makanan untuk satu orang miskin. Orang yang dianggap berat melakukannya itu misalkan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, kan? Kalau dulu saya sampaikan Rasulullah SAW itu mendapatkan perintah shaum atau siam itu umur berapa? Sudah setengah bulan jadi lupa, ya kan itu, ya kan? 55 tahun, ya kan? 55 tahun. Kemudian Rasulullah SAW itu wafat pada umur 63 tahun. Nah, 63 tahun itu puasa masih kuat. Jadi kalau 63 tahun ya dianggap masih belum tua betul lah, ya kan itu. Nah, mungkin yang dianggap tua itu yang umur
90 itu kan, 85, 100, apalagi 200 ya kan tuh, neneng ya kan itu ya kan tuh. Nah tetapi sebenarnya bukan hanya masalah umur, tergantung kondisinya. Mungkin ada orang yang 65 tahun tetapi kondisinya kalau berpuasa sudah terlalu berat baginya. Bagaimana tidak berat? Jam 6 sarapan, jam 10 gemeter. Ya, jam 10 sarapan meneh, jam 12 gemeter meneh. Ya, jam 12 makan lagi, jam 2 wis gemeter. Kalau orang begini suruh puasa, ya kan? Jam 4 sahur, ya kan? Engko jam 6 sore lagi buka, ya kan? Kira-kira gimana? Kaku lah, ya kan? Nggak gemeter lagi, ya kan itu udah nggak bisa gemeter lagi. Nah, karena apa? Sudah kaku, nggak gemeter. Nah, yang seperti ini tentu saja dia cukup dengan membayar fidyah. Nah, fidyah itu makanan pokok bagi seorang miskin. Jadi kalau misalkan dalam bentuk beras mungkin 0,7 atau 0,8 kilogram, ya kan, setiap harinya. Jadi kalau 30 hari dia tidak berpuasa berarti kurang lebih 0,8 dikalikan 30 kurang lebih 24 kilogram beras. Wassalam 1 bulan. Lu kok ringan ringan itu bagi yang punya, ya kan tuh. Tapi bagi orang yang pas-pasan itu juga bukan perkara ringan, ya kan tuh. Ya begitulah, ya kan. Tidak terlalu berat bagi orang yang wajar-wajar, ya kan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Maka barang siapa yang sukarela mengerjakan khairon kebaikan, fahuwa khairullahu, maka itu khairun lebih baik lahu baginya. Maksudnya apa? Maksudnya siapa yang membayar fidyah melebihi daripada kadarnya, maka itu kebaikan bagi dirinya. Misalkan seharusnya 0,8 kg atau 0,7 kg, nah, dikalikan 30 dapatnya 21 sampai 24 kg. Tetapi dia membayar fidyah 50 kg. Yang sisanya itu tatowo, ya kan? Berarti sunnah. Maka itu kembali pada dirinya. Misalkan dia bayar 1 kuintal, berarti juga boleh. Wah, aku bayar fidyah 1 ton, monggo, ya kan, tidak masalah. Karena apa? Faman tatawwa'a khairon fahuwa khairullah. Barang siapa yang mengerjakan dengan sukarela melebihi daripada yang seharusnya, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwasanya puasa itu, kalian berpuasa itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Puasa itu baik bagi kita, baik bagi jiwa kita, baik bagi kesehatan kita, dan baik bagi apa saja bagi kita, yaitu bagi kehidupan bermasyarakat kita. Karena puasa itu ada manfaat kesehatan, ada manfaat kemasyarakatannya, ya kan? Ada manfaat kejiwaan. Syahrul, ayat 185, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, 1 tahun itu ada berapa bulan?
12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ayat 36 dari surah At-Taubah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, darinya ada 4 bulan haram atau 4 bulan suci atau 4 bulan mulia. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan mulia. Kan? Bulan mulia itu atau bulan haram itu adalah 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Kemudian 3 yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi ada 4 bulan haram. Nah, Ramadan tidak termasuk dalam bulan haram, tetapi Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan itu tak satu pun yang disebut di dalam Al-Qur'an kecuali bulan Ramadan. Jadi bulan Muharram tidak disebut, bulan Dzulqa'dah tidak, bulan Rajab tidak, bulan apa lagi? Dzulhijjah tidak disebut. Yang disebut cuman bulan Ramadan. Nah, kalau ada 12 orang, hanya 1 yang disebut namanya, berarti yang 1 itu mesti istimewa. Nah, begitu juga 12 bulan ini yang disebut cuman Ramadan, berarti bulan Ramadan itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena unzila fihil Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an. Sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Qur'an maka menjadi mulia, karena Al-Qur'an itu mulia. Al-Qur'an itu karim, mulia. Maka setiap yang bersentuhan dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, maka bulan itu pun menjadi mulia. Dan itulah kenapa kita disuruh puasa pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW tadinya orang biasa, tetapi begitu Rasulullah menerima Al-Quran, maka beliau menjadi mulia, menjadi istimewa. Kertas sama-sama kertas, kalau dia ditulis Al-Quran, maka kertas itu pun menjadi mulia, buku itu menjadi mulia. Benten toh nggih? Misalkan buku matematika dengan Al-Qur'an, bagi kita beda sekali, ya kan? Saya pakai contoh matematika karena kalau pakai contoh yang lain takut menyinggung yang lain, ya kan? Matematika karena saya dulu mengajar matematika, ya kan? Jadi saya dulu itu guru matematika di Pondok Ngeruki, di Pondok Al-Kahfi, di Pondok Mujahidin dekat sini, gitu. Nah, murid-murid saya rata-rata ini kalau pas saya masuk pertama kali itu nggak percaya, ini guru matematika ra mungkin ini, kita nih casingnya dudu, ya kan itu, ya kan. Biasanya nggak percaya, ya kan. Ada yang cerita sama saya itu, ini mesti gurunya salah jam pelajaran ini, salah jam, ya kan. Dikira salah, saya salah masuk, ya kan. Nah, setelah kenalan, selesai, ya kan, kemudian saya mengajar matematika, ya kan. Terus baru dia, oh tenan itu guru matematika ternyata, ya kan itu, ya kan. Masya Allah, ya kan. Nah, tapi sekarang sudah nggak mengajar matematika lagi, ya kan. Sudah capek, ya. Nah, kalau panjenengan dulu di SMA, ya kan, buku matematikanya sampai sekarang masih ada enggak? Kilok kayak loak kayak, ya kan gitu tadi. Tapi Al-Quran tetap disimpan, tetap dibaca. Itulah bedanya Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran, ya. Sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Jadi kalau kita pengen mulia, mari kita intensif untuk bersentuhan dengan Al-Quran. Insya Allah kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan Ramadan
menjadi bulan mulia karena Al-Quran diturunkan padanya. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi setiap Ramadan harusnya kita ingat bahwa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. An-nas itu adalah sebutan untuk Bani Adam, sebutan Bani Adam. Jadi setiap keturunan Adam itu disebut An-nas, manusia. Kalau begitu Al-Quran itu seharusnya menjadi petunjuk bagi semua orang di muka bumi ini, kan? Wajib bagi kita seharusnya untuk menyiarkan Al-Quran di seluruh muka bumi. Nah demikian, karena waktunya sudah habis, semoga kita lanjutkan di waktu yang akan datang, insya Allah. Demikian, ada salahnya mohon maaf, ya kan? Kalau ada salahnya sampaikan kepada saya, jangan diviralkan, gitu, tapi diingatkan kepada saya supaya tidak jadi masalah. Semoga bermanfaat bagi kita fit dunia wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.